Terima kasih untuk tim PW dan musik hari ini luar biasa. Banyak urapan Tuhan terjadi di saat kita menyembah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Saat ini saya mau berbicara mengenai tahun restorasi, tahun pemulihan. Kenapa saya memilih tahun restorasi tahun 2025? Karena sepanjang tahun 2024-25 itu tahun yang pergumulan. Itu tahun tantangan, itu tahun ujian. Jika kita bisa melewati tahun 2004 dengan baik, dengan makin growing itu iman kita semakin tumbuh sama Tuhan, sudah saatnya Tuhan tuh mengasihi janji. Masa janji tidak dikasih? Aku berjanji nanti kamu akan begini-begini. Masa janji nggak dapat? Pada saat kita sedang menantikan janji, pada saat kita diuji dan kita tetap setia, kita tetap berharap, kita tetap percaya sama Tuhan, janji itu pasti genapi. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, sekalipun mereka mengalami kekeringan, tetapi cukup, pas tuh enggak berlimpah, cukup. Tapi pada saat Tuhan menguji engkau dan engkau dilihat, wah dikasih cukup, dikasih pas aja bisa bersyukur. Dikasih tidak lebih tetapi cukup, itu bisa bersyukur. Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Jadi tahun 2025 adalah tahun restorasi, tahun promosi, tahun pemulihan bagi orang yang hidup di dalam firman, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi adalah tahun penghukuman dan tahun pemurnian bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam firman. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana tahun 2025 ini ada 3 hal yang terjadi, yaitu tahun restorasi, kedua tahun pemurnian, ketiga tahun hukuman. Hukuman bagi orang yang tidak mau percaya sama Tuhan, itu pasti dihukum. Pemurnian bagi orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu kamu akan dimurnikan. Kamu belum mengalami janji, tetapi bagi orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan sudah akan mengalami restorasi, mengalami promosi di tahun 2025. Ya, mari kita maju yuk. Yuk, lanjut yuk. Tolong ya. Kita tahu, kita belajar dari kitab Yoel. Kemarin kita belajar dari kitab nabi-nabi kecil. Kalau saya belajar dari kitab nabi-nabi kecil dari Hosea, Habakuk, Sefanya, Yoel, Nahum, Yunus, itu semua Amos, itu semua sudah memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka semua kitab itu larinya ke akhir zaman atau kedatangan Tuhan atau murka Allah atau hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah judgment. Jadi sebelum Antikris terjadi, Tuhan akan memberikan judgment dulu. Judgment ke seluruh dunia. Dan semua kitab nabi-nabi kecil itu mengenai hukuman dari Tuhan. Jadi kenapa hukuman dari Tuhan? Jadi sebelum terjadi rapture pun Tuhan memberikan hukuman dulu supaya apa? Tuhan menghukum bukan supaya kamu terus menderita, tidak. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan melihat hati kamu. Hati kita tuh harus murni, jujur, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus hidup yang lahir baru. Ingat gak, banyak orang ke gereja tapi semua tidak lahir baru. Kenapa? Mereka masih memberhalakan pekerjaan, mereka masih memberhalakan uang, mereka masih kalau ke gereja tidak sungguh-sungguh, tidak serius, itu kamu masih belum lahir baru. Kalau engkau mencintai Taurat Tuhan, engkau mencintai firman Tuhan, engkau mencintai puji-pujian penyembahan, itu engkau sudah lahir baru. Tapi engkau tidak cinta duduk di ibadah, engkau tidak mencintai firman Tuhan, engkau tidak mencintai semua yang berkaitan dengan Tuhan, itu kamu belum lahir baru. Dan itu yang akan mengalami pengujian tahun ini. Ya, kamu akan mengalami pengujian. Sehingga apa yang kamu berhalakan, apa yang kamu nomor satukan di dalam hidup, itu sama Tuhan akan dihancurkan total tahun ini. Supaya apa? Apakah Tuhan jahat? Oh tidak.
Karena Tuhan mau hatimu sungguh-sungguh hanya prioritas hanya Tuhan saja, bukan your family, bukan anakmu, bukan hartamu, bukan hobimu, bukan apa saja yang posisimu, jabatanmu, pekerjaanmu. No. Itu adalah idol, itu berhala-berhala. Dan Tuhan akan hancurkan, apapun berhalamu, Tuhan akan hancurkan tahun ini. Dan engkau ada di titik nadir, sehingga engkau berseru-seru Tuhan. Dan Tuhan akan step by step memimpin kamu, sehingga kamu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan tergantung lagi kepada apa, your possession. Possession itu apa yang kamu miliki. Tetapi engkau akan tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Baru setelah itu Tuhan bilang, oh kamu sudah tergantung sama aku. Baru Tuhan akan pulihkan lagi. Ya, itu yang terjadi, proses Tuhan itu luar biasa. Karena apa yang semua harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kuasa, jabatan, itu semua tidak berguna. Pada hari Tuhan nanti semua yang akan dihancurkan dan anak-anak Tuhan akan diangkat semua. Orang yang hatinya sudah dibentuk, orang yang di hatinya sudah diberi hati yang baru, sudah lahir baru di dalam roh dan air, itu yang akan diangkat. Karena tubuh dan darah tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Kita lihat Yoel 1 ayat 15 sampai 18. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Yoel berkata hari Tuhan itu penghakiman. Sebelum rapture akan ada hari Tuhan, ya. Kemudian kita lihat, hari Tuhan akan dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, lenyap sukaria, dan sorak-sorai. Jadi sebelum penghukuman akan ada kekeringan. Lenyap makanan, lenyap sukacita, lenyap sukacita. Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Berarti sebelum Tuhan mengasih judgment, Tuhan kasih kekeringan. Jadi kalau kita kok seret, bisnis lagi sepi apa, Tuhan kasih kekeringan. Ini berlaku kepada semua, tetapi anak Tuhan akan dicukupin, cukup. Mungkin kamu tidak berlimpah, tapi cukup, pas. Ya. Kemudian betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan sebab tidak ada lagi padang rumput, baginya juga kawanan kambing domba terkejut. Jadi sebelum judgment hari Tuhan, Tuhan sudah memberikan kekeringan. Supaya kamu yang tadinya omsetnya banyak tiba-tiba tidak ada omset, bangkrut semua, pabrik-pabrik bangkrut, banyak PHK, supaya kamu berseru-seru. Tetapi kalau engkau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan mana tiap hari. Seperti pada zaman Mesir, yaitu mana yang spiritual dari Tuhan akan diberikan. Lewat apa kita tidak tahu, cara Tuhan bukan cara kita. Ya. Kemudian kita lihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kemarin kita sudah nyanyi, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kering lagi. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tapi apa? Aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi kenapa aku tidak peduli lagi makanan, aku tidak peduli lagi uang, yang penting hidupku selamat. Karena apa? Buat apa kamu memiliki dunia ini, memiliki uang banyak kalau dunia mau dihancurkan? Bank hancur, internet tidak jalan, terus rumah hancur, mobil hancur, semua hancur total. Uangmu buat apa? Jadi di sini Habakuk bersorak-sorai, sekalipun aku tidak ada yang bisa dimakan, yang penting aku selamat. Karena dunia ini akan dihancurkan pada hari Tuhan. Jadi yang penting itu keselamatan, saudara-saudara, bukan uang. Uang itu hanya untuk hidup di sini, hidup yang penting makan minum sudah. Tidak usah milih-milih manu pengen yang macam-macam, tidak usah. Yang penting kita makan, hidup udah cukup. Kita memuji Tuhan, bisa bekerja untuk hidup di dunia. Karena sebentar lagi tuh dunia akan dihancurkan. Yang penting sudahkah kita selamat hari ini, bukan sudahkah aku punya uang banyak. Uangmu tidak akan bisa menyelamatkan di hari the day of the Lord, di hari judgment, hari penghakiman Tuhan. Pada saat Tuhan menghakimi dunia, uangmu tidak bisa menyelamatkan.
Karena hati Tuhan yang dilihat. Apakah karaktermu sudah berubah seperti Tuhan? Apakah karaktermu sudah seperti apa yang Tuhan mau? Ya toh, karakter melawan rebellion itu harus hilang. Karena rebellion itu dari roh Lucifer. Karaktermu adalah karakter yang mau taat, tunduk sama Tuhan. Bukan aku maunya ini, terserah Tuhan, aku tidak mau ikut Tuhan. Itu adalah roh Lucifer. Karakter kayak gitu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu harus bisa menundukkan diri pada perintah Tuhan, pada prioritas Tuhan daripada keinginanmu sendiri. Sudah bisa? Kalau belum bisa, kamu belum lahir baru. Kamu akan diproses tahun ini. Ya, kita lihat. Allah Tuhanku kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukitku. Sekalipun tidak ada makanan, tidak ada uang, bisnis sepi, omset sepi, seadanya, tapi Tuhan memberi kita tuh kekuatan untuk menghadapi hidup. Bukan stres terus cari jalan pintas, tidak. Karena pada saat kita diberi kekuatan Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizatnya. Ingat pada saat kekeringan, Elia juga kekeringan, hamba Tuhan juga kekeringan, yes. Nanti kita belajar di sini. Yuk kita lihat ayatnya yuk. Kita lihat penyediaan Tuhan. Kita lihat penyediaan Tuhan. Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit. Ingat, berkat itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah menutup langit, kamu mau cari customer kemana saja tutup. Sorry ya, saya sudah pernah dulu waktu omset nggak ada, sepi banget. Saya teleponin customer, ayo telepon customer, diblokir malah. Loh ya nggak usah nawar-nawarin, kita lagi nggak butuh, jangan nawar-nawarin lagi, diblok. Sampai HP-nya Cynthia diblok, HP yang di belakang, Bu saya sudah nawar-nawarin pada ditolak semua, malah saya diblok. Jangan telepon-telepon terus. Jadi kita lihat bahwa kalau Tuhan sudah menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis. Yang menyuruh siapa? Tuhan. Yang menutup rezeki siapa? Tuhan. Kenapa kamu tidak mau menyembah dengan sungguh-sungguh? Kenapa kamu harus pakai tenaga sendiri? Kalau kamu pakai tenaga sendiri, ditutup itu berkat. Tidak bisa. Ibu sudah ngalami, aku ngalami, diblokir HP-nya dah. Sampai aku ngomong udah tidak mau ngabarin customer lagi, capek. Gua mau duduk berdoa sama Tuhan. Begitu kita berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ini datang tiba-tiba dari mana enggak tahu ujungnya, tiba-tiba datang. Ya ampun, kita telepon enggak ada, tapi Tuhan yang mendatangkan. Customer kita ada makanan lagi. Pada saat kekeringan sama nelpon customer, blokir lagi. Jangan, kita belum butuh. Udahlah, kita enggak usah lagi. Duduk aja di bawah Tuhan, kita berdoa, yuk Tuhan aku minta berkat-Mu. Ada tagihan yang harus dibayar, kami harus membayar ini, kami harus membayar ini. Begitu enggak stres loh. Tinggal di rumah segede ini, listrik berapa, karyawan berapa, kalau enggak ada income stres. Oh stres sekali. Stres. Tetapi pada saat aku stres, pada saat khawatir, aku duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku harus bayar gajian, aku harus bayar ini, harus bayar ini. Tuhan sediakan berkat untuk aku. Tuhan sediakan loh. Gila, Tuhan sediakan. Bukan oleh kekuatan kami. Karena kalau kekuatan kami, kalau kekuatan kita, sampai orang kami, jangan telepon. Sampai udah capek ngasih telepon. Kalau Tuhan belum membuka berkat. Jadi kalau kita tahu berkat dari Tuhan, kenapa kita tidak cari Tuhan? Ya, kita lihat ayatnya. Aku menutup langit, tidak ada hujan. Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Kalau ada belalang, siapa yang menyuruh? Tuhan. Karena kuasa di bumi dan di surga ada di tangan Tuhan. Belalang disuruh Tuhan untuk memakan habis bumi. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar, penyakit dari mana? Dari Tuhan. Kalau kamu sakit di rumah sakit, kamu sekarang sakit, ada cancer, ada stroke, ada kejang jantung, tanya Tuhan. Tuhan, apa salahku? Tuhan, ampuni aku. Karena semua sakit penyakit Tuhan izinkan. Untuk apa? Lu bertobat, lu berubah. Dari idolmu, idol sekarang bukan patung men.
Bukan patung, idol sekarang apa ya? Selfish, egomu, egois, mementingkan diri sendiri. Kamu kerjaanmu, kamu ndak suka ibadah, kamu ndak peduli sama Tuhan. Itu adalah idol kamu. Kalau sampai hari ini ada yang sakit di rumah sakit, belum sembuh-sembuh, tanya Tuhan, selidiki aku, apa salahku? Cari Tuhan sungguh-sungguh, percaya pasti sembuh. Kalau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh loh ya, aku percaya pasti sembuh. Ya, kita lihat. Kata Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, jika kau merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Jadi kalau ada yang sakit, mau cancer, mau apa, itu sakitmu karena apa? Sombong, kesombongan, egoismu. Kamu ndak percaya, aku ndak butuh Tuhan, aku lebih seneng hobi. Hobiku aku badminton, mau sepak bola, mau apa, mau jalan-jalan, hobiku makan, hobiku keluar kota. Karena kamu lebih mencintai hobimu daripada Tuhan, hobimu dihabisin. Sehingga kamu ndak bisa melakukan hobimu lagi. Yang tadinya bisa makan, yang tadinya bisa olahraga, dibuat engkau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit masih tidak cari Tuhan, aduh, itu kebangetan. Lama sakitmu, lama, dan kau tidak akan mengalami kemenangan sampai mati. Akhirnya kamu mati sia-sia. Kenapa? Kena dokter. Habis ini, kena penyakit ini. Dokter, dia diagnosa ini lagi. Obatnya tambah banyak. Kena tadinya jantung, kena ginjal. Tadinya ginjal kena ini, kena kaki. Tadinya ini, kena ini stroke. Kenapa? Karena obatnya dosisnya tambah macam-macam. Rusak tubuhmu. Karena kamu masih egomu tidak nyari Tuhan. Akhirnya dirusak oleh dokter. Maksudnya dokter karena banyak prescription obat yang berpengaruh, tadinya jantung pengaruh ke ginjal ke pengaruh ke punggung, pengaruh lainnya. Wow. Padahal Tuhan berkata di firman, hei umatku, rendahkanlah diri yang sombong, kamu bertobat. Rendahkan diri. Berdoa, cari wajah Tuhan. Berbalik, Tuhan ampuni aku yang sombong. Roh sombong aku mau keluarkan dan aku mau tunduk, taat, mau humble. Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, mendengar dari surga, memulihkan. Ini resep. Karena penyakit sampar Tuhan yang datangkan. Kekeringan Tuhan yang datangkan. Kalau kamu masih mau mencari yang lain bukan Tuhan, sorry, penyakitmu, bangkrutmu, kekuranganmu masih lama dipulihkan. Tetapi kalau engkau cepat, wah apa yang terjadi? Kau cepat berbalik sama Tuhan, kamu akan mengalami restorasi lebih cepat. Ya, kita lihat raja-raja. Kita belajar bagaimana hamba Tuhan juga diizinkan kekeringan. Yes. Bukan hamba Tuhan diizinkan kekeringan supaya imannya grow, tumbuh. Imannya tumbuh. Dan rely itu bersandar kepada Tuhan, bukan oleh kepandaian kekuatan kita. Kita belajar. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergi dari sini, berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan apalagi kata Tuhan, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi ini zaman kekeringan semua karena Tuhan menghukum Israel, dihukum mengadakan kekeringan. Kemudian kalau kekeringan satu negara pasti juga Elia juga mengalami kekeringan. Tetapi ingat, orang yang hidupnya bersandar sama Tuhan dipelihara di masa kekeringan. Kita lihat. Lalu ia pergi ke situ melakukan seperti firman Tuhan. Melakukan seperti firman Tuhan. Jika engkau melakukan seperti firman Tuhan, kau akan dipelihara. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung gagak bawa roti dan daging kepada Elia. Dan ia minum dari sungai itu. Bahkan Tuhan mengirim burung.
itu ada hambaku, tidak ada makanan, pohon ara tidak menghasilkan, buah anggur tidak menghasilkan, semua kering. Itu kasihan tuh, dia makan apa itu hambaku? Kirimin burung, dikasih roti sama Tuhan, suruh kirimin. Itu secara supranatural terjadi karena perintah Tuhan. Terus kemudian kita lihat di Filipi, kita tahu bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanmu. Di dalam masa kekurangan, kekeringan, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanmu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa cukup di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau engkau cukup, banyaklah melakukan kebajikan. Jadi banyak memberi yang tidak cukup, tidak yang kekurangan. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberi kecukupan di masa kekeringan. Yuk kita lanjut. Tetapi sesudah waktu itu sungai jadi kering. Waktu itu Elia minum air di sungai. Sungai belum masih mengalir. Sungai masih mengalir, makanannya nggak ada. Dikirim sama Tuhan burung gagak. Sekarang Tuhan nih ya lucu. Sudah ada tahu Elia di situ, sungainya dibikin kering. Tuhan, kamu tahu ada nabi di situ. Tadinya sungai mengalir air sehingga Elia bisa minum di situ. Tuhan nih lucu. Tuh sungainya yang di dekat Elia dibikin kering saat itu. Supaya apa? Supaya si Elia tunggu lagi perintah Tuhan. Apa ya perintah Tuhan selanjutnya? Kita lihat ayatnya. Tapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering. Sehingga Elia tidak punya minum lagi. Nah, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Termasuk wilayah Sidon. Diam di sana. Sarfat itu tempat lain yang tidak kering. Tuhan ngasih tahu tempat lain yang masih ada. Mungkin bahan makanan. Kalau kering sekali ini masih ada. Pergilah ke Sarfat. Dan diam di sana, suruh hidup di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepadaku, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Karena diminta minum, karena Tuhan membuat sungai dekatnya Elia kering. Jadi Tuhan ini nyelelek ya. Jadi ada sungai dibuat kering. Supaya apa? Ben tak buat kering. Aku mau ketaatanmu kayak apa? Kowe ngomel enggak? Elia enggak ngomel loh. Saat sungai kering enggak ngomel loh. Saat semua kering Elia enggak ngomel loh. Cuma dia tanya, Tuhan aku mau minum nih kemana? Ya wes kamu pergi ke sana. Jadi Elia adalah ketaatan. Kamu tidak akan mengalami promosi, kamu tidak akan mengalami restorasi, pemulihan tanpa kamu taat. Tanpa kamu ada ketundukan, tanpa kamu mau melakukan firman Tuhan. Tanpa kamu pergi. Kalau Elia pergilah ke Sidon, gak mau Tuhan. Gak akan Elia dapat minum, gak akan Elia dapat makan. Diam aja di situ, dia akan mati di situ. Ya, jadi harus ada ketaatan. Kemudian dia bilang, tetapi lucunya Tuhan lucu juga. Dia ngirim Elia bukan ke janda kaya. Kok enggak janda kaya Tuhan? Jandanya malah miskin lagi, enggak punya uang lagi. Kenapa? Karena tujuan Tuhan untuk memberkati si janda itu. Janda itu juga kekurangan. Tujuan Tuhan untuk memberkati si janda. Si janda itu bukan janda kaya karena dia juga kekurangan. Tuhan tahu bahwa janda itu kekurangan, dia hanya punya persediaan makan tuh hari ini, besok dia enggak punya. Makanya dites juga. Jandanya dites. Orang yang berseru-seru sama Tuhan dites juga. Apakah ada belas kasih? Apakah ada kebajikan? Pada saat engkau meminta bantuan dari Tuhan. Apakah perintah Tuhan dikasihkan? Ada kebajikan? Ada kebaikan? Dites juga. Jadi Tuhan memerintahkan kepada janda yang miskin. Kalau minta bantuan harusnya janda yang kaya ya. Ini miskin. Karena tujuan Tuhan untuk memberkati janda yang miskin itu.
Kita lihat, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Kemudian perempuan itu menjawab, Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan aku akan dan setelah aku memakannya, aku akan mati. Aku cuman punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Nek tak olah jadi roti, kemudian aku makan sampai anakku, aku mati. Karena besok aku enggak tahu buat makan apa. Tapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi kasih aku dulu. Kasih untuk hamba Tuhan dulu. Kasih untuk pekerjaan Tuhan dulu. Kamu kan ada uang cuman segini. Kamu care enggak sama pekerjaan Tuhan? Kamu care enggak sama utusan Tuhan? Kamu care enggak? Peduli enggak sama hamba Tuhan? Kalau enggak peduli, tidak akan terjadi kelipat gandaan. Kalau kamu tidak peduli pada urusan pekerjaan Tuhan, kamu tidak akan mengalami pelipat gandaan. Keringmu lama. Ya, kita lihat ayatnya. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan anakmu. Ini pinter nih, Elia sudah bernubuat. Jadi dia bilang, aku akan segenggam, aku makan, tapi Elia bilang, buat aku sih. Nanti kamu akan buat lagi untuk kamu. Jadi Elia sudah bernubuat bahwa kalau kamu memberi aku dulu, nanti tepung sama minyak itu akan berlipat kali ganda. Apapun yang kau berikan untuk Tuhan, pasti ada campur tangan Tuhan untuk pelipat gandaan. Kita lihat bahwa buatlah itu, bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu. Jadi untuk Tuhan dulu. Prioritas selalu mana? Tuhan dulu. Not your family. Tidak untuk keluargamu. Atas dulu. Baru Tuhan memberkati familymu. Bagi orang yang prioritas tahun ini family, kamu harus shift prioritas ke Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan melihat bahwa semua kebutuhan keluargamu, anakmu yang sakit kau disembuhkan semua. Ada penyembuhan, ada pemulihan. Kalau kau shift merubah prioritasmu yang dari tadinya keluarga ke Tuhan. Karena di sini Elia berkata, aku dulu, hamba Tuhan dulu, baru anak-anakmu. Bukan anakmu dulu loh. Aku dulu barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tuhan tidak mau diduakan. Even your anak, even meskipun kepada anakmu, suamimu atau istrimu, Tuhan tidak diduakan. Harus dia dulu. Ngerti ya? Baru terjadi pelipat gandaan. Ini adalah hukum daripada Tuhan. Kemudian lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan, tapung di dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di muka bumi. Jadi Elia tahu menempatkan prioritas. Uangmu, sumber dayamu, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, uang, kekayaan, kepintaran, sumber daya, waktu, tenaga, untuk Tuhan dulu. Kamu akan dilipat gandakan. Bukan untuk keluarga. Kebanyakan orang, ke gereja, pelayanan enggak bisa, aku ada acara, keluarga, makan-makan, aku ada urusan keluarga, aku lagi menikah, aku lagi bisnis lembu sapiku banyak ya, aku lagi tidak akan terjadi mukjizat. Kenapa sedikit orang yang mengalami mukjizat dalam keuangan dan sedikit orang yang masih dalam padang gurun? Banyak orang yang masih dalam padang gurun, tapi sedikit orang yang mengalami mukjizat. Kenapa? Karena prioritasnya salah. Kalau engkau mau mengalami restorasi, shift prioritasmu, bukan keluarga, Tuhan dulu. Saya kalau sakit-sakit dia lagi pelayanan pergi, aku tinggal sendiri. Waktu aku kebakaran, aku harus ke Medan.
aku sudah dijadwal ini. Wis tak batal ke, oh ndak. Aku biasa sendiri aja. Aku tinggal manggil karyawan satu tak suruh nemeni, aku bisa. Kamu pergi. Tidak boleh menambahkan pelayanan. Aku adalah nomor 2 daripada Tuhan dulu nomor 1. Buat saya nomor 1 adalah pelayanan, nomor 1 itu adalah di hadirat Tuhan. Anak, keluarga itu nomor 2, nomor sekian buat saya. Harta lah, apalagi harta, nomor sekian. Karena aku tahu Tuhan yang memberkati, Tuhan bisa mengambil kapan saja yang Dia mau. Yuk kita lanjut, kita lihat bagaimana setelah janda itu memberikan untuk Tuhan, untuk prioritas, untuk kepentingan Tuhan, baru tepung dan minyak ndak berhenti mengalir. Bayangkan ndak mengerti sampai memberikan hujan. Duh, cepet banget ya. Baru segini. Ya, kita lihat bagaimana waktu Tuhan mengadakan air menjadi anggur. Tuhan, ini ada masalah ini Tuhan. Anggur habis. Anggur habis Tuhan, ada masalah. Langsung terjadi mujizat. Kita lihat bagaimana si Petrus. Tuhan, kita harus membayar pajak. Petrus tidak punya uang untuk bayar pajak, tapi kamu harus bayar pajak untuk negara. Petrus, kamu pergi mancing ikan di laut. Ambillah ikan pertama yang kamu tangkap, itu buka mulutnya, di dalamnya ada uang. Bayarlah untuk pajak untuk aku dan untuk engkau. Gampang banget. Lah yang Tuhan sing menciptakan, Tuhan yang menciptakan ikan, Tuhan yang menciptakan laut, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya semua tunduk sama perintah Tuhan dong. Gampang banget Tuhan membuat mujizat. Kenapa kita masih sama Tuhan enggak percaya? Kalau Tuhan yang memegang kuasa atas bumi, segala ciptaan ada di dalam Tuhan. Kita lihat juga bagaimana 5 roti 2 ikan. Pada saat ada hanya 5 roti 2 ikan dibawa ke Tuhan, bagi, langsung jadi multiplikasi. Jadi prinsip kerajaan surga itu adalah multiplikasi. Tuhan tidak meminta apa yang kamu tidak punya, tetapi Tuhan meminta apa yang kami punya. Janda itu apa yang kamu punya, Ibu? Aku punya segenggam tepung. Oh ya, sama sebuli minyak. Kasih ke aku sik Tuhan, kasih ke aku hamba Tuhan, kasih ke aku sik. Kasih dia langsung akan berlipat kali ganda. Kita lihat bagaimana 5 roti 2 ikan diberi Tuhan, ini 5 roti 2 ikan untuk segini banyak, dan Tuhan memberkati. Bagaimana Petrus bekerja dengan kekuatannya sendiri. Petrus itu bekerja dengan kekuatan sendiri. Berapa hari dia menangkap ikan nggak dapat. Petrus tuh ahli menangkap ikan, karena dia hidupnya dari kecil sebagai nelayan. Kalau hidupnya dari kecil sebagai nelayan pasti pintar menangkap ikan. Tapi berhari-hari aku menangkap ikan tidak dapat. Begitu Yesus masuk dalam perahu, kaget dia lihat perahu sebanyak ini, sampai minjem perahu temennya. Karena dia bilang, Tuhan pergi dari aku tidak layak untuk engkau. Kenapa? Karena Petrus tidak pernah ngelihat ikan sebanyak itu seumur hidupnya selama menjadi penjala ikan. Lah ikan juga punya Tuhan, tinggal ikan, ayo ikan masuk ke jala Petrus, ayo masuk ke jala Petrus. Manut sama Tuhan yang menciptakan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa semua kuasa di bumi dan di surga ini di dalam kuasa Tuhan. Yuk kita lanjut. Nah terus kemudian bagaimana Tuhan memulihkan keadaan. Yuk kita lihat. Tetapi sekarang cara Tuhan memulihkan keadaanmu. Apa caranya? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkan hatimu, ini Yoel, Pak Budi pernah cerita ini ya. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Kalau koyakkan hati, Tuhan, ampuni aku janji enggak apa, supaya kamu cepat pulih. Nanti segitu pulih, kumat lagi. Betul enggak? Kenapa? Kamu mengoyakkan pakaian supaya apa? Supaya kamu diberkati, supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah dapat, enggak peduli lagi sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, jangan cuman koyakkan hati, jangan cuman koyakkan pakaian, tapi koyakkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena kalau kamu ditolong, kamu balik lagi. Tolong balik, perjalanan masih lama.
Kamu akan naik turun, naik turun, naik turun, tidak akan mengalami kelimpahan. Ya, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, sebab Ia pengasih penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Pada saat engkau mengoyakkan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menyesal. Aduh aku kasihan lihat kamu meratap dan mencari aku sungguh-sungguh. Tuhan akan ambil hukumannya dan melimpahi kamu dengan restorasi. Siapa tahu mungkin ia berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Pada saat engkau berbalik sama Tuhan, meratap, menangis, kemudian berpuasa dan minta Tuhan mengampuni, benar-benar menomorsatukan Tuhan dalam segala pikiran, kehendak, perbuatanmu, semua menomorsatukan Tuhan. Tuhan akan meninggalkan berkat. Dan Tuhan kasihan lihat kamu dihukum. Ya udah dah, tak hukum lagi, tak berkati. Jadi itu adalah rahasianya Tuhan. Kemudian kita lihat, jangan takut hai binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun akan menghijau. Pada saat engkau berbalik menyesal sama Tuhan dan engkau mengkoyakkan hatimu untuk Tuhan supaya kamu tuh hatinya sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, maka apa? Tanah di pegembalaan di padang rumput akan menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara, pohon anggur memberi kekayaannya. Bani Sion bersoraklah karena Tuhan akan memberiku hujan pada awal musim dengan adilnya, diturunkan kepadamu hujan awal hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat pengirikanmu akan penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Betap tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Ya, jadi tahun-tahun yang kamu bangkrut, tahun-tahun yang kamu susah, ditipu orang, terus ditipu lewat online, ditipu dicuri orangmu oleh karyawan, oleh siapa, ditipu orang, itu akan dikembalikan oleh Tuhan, ya. Kemudian kita lihat, maka kamu akan makan banyak-banyak menjadi kenyang. Kamu akan memuji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu. Tuhan berjanji bahwa jika engkau berbalik daripadaku, kamu tidak akan malu. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Jadi ingat, Tuhan itu tidak mau diduakan. Even your family. Tidak mau. Nanti familymu Tuhan akan membuat kamu apa yang menjadi idola kamu akan di crash sama Tuhan. Sehingga Tuhan harus menjadi nomor satu di hadapan kita. Yuk lanjut. Kita lihat bagaimana peninggian juga dari Tuhan. Kita lihat bagaimana kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu orang yang sangat manja. Hidupnya enak. Yusuf pernah susah enggak? Enggak. Bapaknya kaya raya. Punya banyak ternak, punya banyak pekerjaan. Kemudian Yusuf itu dimanja. Isinya Yusuf cuma makan tidur. Makan tidur. Pernah kerja keras? Tidak pernah kerja keras. Yusuf. Tuhan memilih Yusuf. Cuman Yusuf itu hatinya polos, hatinya tulus, hatinya baik. Yusuf, ini Yusuf hatinya tulus. Jadi Tuhan melihat, wah ini orang ini hatinya tulus. Tetapi dia belum siap untuk harus dibentuk Tuhan untuk menjadi orang hebat, harus mengalami penderitaan. Untuk menjadi orang hebat kamu harus mengalami api. Penderitaan itu menghasilkan karakter yang baik. Tanpa penderitaan kamu hidup dalam kemewahan, kamu akan jadi sombong.
Sombong itu benci banget Tuhan, pasti dihancurkan sama Tuhan. Tetapi dari orang yang tadinya tidak pernah bekerja, anak orang kaya, sama Tuhan dikeres habis. Kekayaannya dihilangkan, kesombongannya dihilangkan, ketergantungannya kepada orang tua dihilangkan enggak? Dihilangkan. Yusuf yang tadinya sangat tergantung kepada orang tuanya yang kaya, dibuat dia tidak punya apa-apa, tidak ada pegangan, hanya berdoa tok sama Tuhan. Ya, jadi Yusuf yang tadinya kesayangan orang tua, apa-apa disediakan, apa-apa dia tidak harus mengerjakan sendiri, dibawa sama Tuhan sampai dia kehilangan kekayaan, kehilangan orang tuanya, kehilangan penyediaannya, dan dia harus bangun pagi, harus berdiri untuk menyediakan makanannya sendiri, harus bekerja keras. Wow, dari Yusuf kemudian dibawa menjadi budak. Bahkan kamu bayangkan anak orang kaya tiba-tiba jadi budak. Yang tadinya makan, sediain. Minum, sediain. Pakaian, ambilin pakaian. Diambilin, ya tuanku, pakaian. Waduh, isinya di rumah cuman, kalau hari segini cuma HP-HP-an doang ya. Betul ya? Nggak kerja, HP-HP-an. Melangkah juga ogah karena banyak pembantu-pembantunya. Itu seorang Yusuf. Tetapi Tuhan melihat hatinya baik. Hatinya jujur. Hatinya baik. Jadi Tuhan mau membuat Yusuf menjadi kuat tinggi, tapi harus mengalami proses yang sulit. Untuk menjadi tinggi, gue harus mengalami proses daripada Tuhan. Dia dibawa yang tadinya tidak mengerjakan apa-apa, jadi budak. Orang yang tiba cuma kerjanya HP-HP-an sama orang yang melihat ke sana cekatan. Dia bisa melihat semua, dia dibawa ke budak, dia belajar dari bosnya, kemudian dari budak masuk ke Potifar, belajar lagi, belajar menghitung, belajar mengurusi segala sesuatu. Tadinya yang cuma anak manja, cuma makan tidur, dia dibuat belajar. Karena tidak ada bantuan orang tua, karena tidak ada kekayaan, dia harus mengusahakan makanan untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan lihat bagaimana sampai di penjara juga difitnah. Karena dia jujur, dia sertai Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan siap, dia bisa menjadi raja. Kalau dia dari anak yang manja, bisa enggak mimpin negara? Bisa. Negara dipimpin anak yang manja pasti bangkrut. Negara dipimpin seorang anak manja, enggak lama pasti bangkrut. Tetapi seorang negara, kepala negara yang pekerja keras, yang cakap, dipimpin maju. Begitu Yusuf mengalami proses, dia naik ke atas dan Mesir menjadi negara yang paling maju di bawah Yusuf. Karena dia sudah mengalami pemrosesan dari Tuhan. Ya, kita lihat juga Daud. Tuhan kenapa milih Daud? Daud itu siapa sih? Gembala loh. Dombanya kamu kira ribuan? Enggak, di situ tulisannya 2 ekor domba. Cuman 2 ekor, tapi Tuhan apa yang dilihat? Hatinya. Dia hatinya baik. Tuhan terpaut sama hatinya. Buat Tuhan tuh beri kaya tuh gampang sekali. Kalau soal kaya, kalau patokan berkat kaya, lu kalah sama orang dunia. Setan pun bisa memberi kekayaan enggak? Cepet banget. Setan pun bisa ngasih kekayaan kalau patokanmu kekayaan. Tetapi kamu kaya, wong yang pemilik surga dan neraka adalah Tuhan. Kamu diberi kekayaan sama setan, loh, kamu langsung straight to hell. Tapi Tuhan kalau memberi kekayaan, tunggu. Aku memberi kekayaan kamu. Kekayaan itu membuat kamu jauh sama aku, atau malah mendekat? Apakah kekayaan itu menjadi berkat bagi orang lain, kamu lebih mengasihi, atau ketamakan? Tunggu. Kalau kamu tak kasih kaya, tapi kamu tidak peduli sama pekerjaanku, tidak peduli sama orang lain, dan tidak peduli sama aku. Sorry, habis kamu dikasih kekayaan, ditarik lagi sama Tuhan. Bangkrut lagi kamu.
Tuhan tidak mau. Tuhan melihat hatimu. Kamu pantas tidak dikasih kaya. Kalau enggak, jangan. Ya, kita lihat bagaimana si Daud dari gembala yang enggak punya apa-apa, gembala cuma 2 ekor domba. Apa dipandang? Enggak ada yang pandang. Bapaknya sendiri aja enggak mandang dia kok. Anakku berapa waktu itu? Anaknya mana? Tapi waktu si mau apa Tuhan Samuel ya mau memberkati, enggak ditunjukkan si Daud gembala domba itu tidak ditunjukkan. Karena seorang Daud itu tidak pernah dipandang sama orang tuanya. Karena dia gembala domba, yang dipandang kakak-kakaknya terus. Jadi Tuhan melihat apa yang tidak dipandang manusia. Karena hatinya jujur, hatinya tulus. Jadi itu yang dilihat Tuhan. Sampai akhirnya imannya kepada Tuhan, lihat nih imannya. Aku anak kecil tapi aku percaya Tuhan nangis loh, aku percaya bahwa aku bisa mengalahkan Goliat. Nangis loh Tuhan, waduh anak kecil mengalahkan Goliat. Kat, bantuin tuh. Kat, bantuin tuh. Kalau enggak dibantuin nama Tuhan malu enggak? Malu enggak Tuhan? Malu. Daud saya bilang, aku kesini membawa nama Tuhan. Nek sampai kalah sing malu bukan Daud. Kalau kalah Daud sama Goliat, kalau kalah yang malu bukan Daud, siapa? Tuhan. Aku datang membawa nama Tuhan. Aku tidak berperang membawa nama Tuhan. Lah Tuhan, ya waduh, dia berperang bawa namaku. Nek sampai kalah aku malu toh. Ya toh? Nek sampai kalah sing malu siapa? Tuhan loh. Makanya kat. Itu bantuin tuh Daud, bantuin tuh. Mbok kira sing perang Daud enggak. Begitu kamu membawa nama Tuhan, Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Dan Tuhan tidak akan put shame. Put shame itu memalukan kamu di hadapan orang fasik. Tidak mungkin Tuhan mempermalukan kamu di hadapan fasik. Tidak mungkin. Itu janji Tuhan. Kalau enggak kita ngikut Tuhan juga malu. Karena enggak terjadi. Karena Tuhan juga, nama Tuhan tidak mau dipermalukan. Ya, kita lihat bagaimana dengan iman. Karena iman kepada Tuhan membawa dia kepada raja. Tadinya siapa sih? Tidak dipandang, orang tuanya aja tidak mandang. Apalagi kakak-kakaknya disingkirkan dia. Tetapi Tuhan melihat hati yang jujur, hati yang motivasi yang baik, itu yang diangkat Tuhan. Kalau motivasimu belum lurus, minta bertobat. Minta Roh Kudus untuk meluruskan. Yuk kita lanjut. Terus kemudian Tuhan memulihkan hati. Ya, Tuhan memulihkan hati. Hari Tuhan, ini hari Tuhan lagi. Hari Tuhan itu judgment. Jadi pada saat hari penghukuman Tuhan, ada yang dihukum, ada yang direstorasi, ada yang melewati pemurnian. Jadi di dalam hal ini, dalam masa judgment, ini sebelum rapture, saya bilang sebelum rapture. Sebelum rapture, Tuhan akan memurnikan, Tuhan akan merestorasi, tapi Tuhan nanti akan menghukum. Kenapa? Supaya orang-orang yang belum serius sama Tuhan, dia kembali dan serius sama Tuhan. Karena Tuhan mau ngangkat anak-anaknya pulang ke sana, ke rumahnya. Ya, kita lihat hari Tuhan. Kemudian pada hari itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki dan perempuan dan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi sebelum hari Tuhan, kemudian akan terjadi bahwa aku akan. Jadi Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang terakhir kali, revival terakhir kali. Kita sadar ya, di seluruh dunia sekarang terjadi revival ya. Banyak orang-orang Arab, orang-orang Syria, orang-orang Iran, itu banyak yang terima Tuhan semua loh. Itu namanya Tuhan mencurahkan revival, kebangunan rohani besar. Karena apa? Sebentar lagi Tuhan mau datang. Jadi orang-orang yang hidupnya berbalik dari Tuhan dikasihi Roh Kudus semua. Supaya apa? Supaya kamu bisa taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau kamu hidup di dalam daging, kamu tidak bisa taat. Karena daging itu selalu melawan. Hidup dalam daging itu kesombongan, keinginan mata, keinginan daging itu larinya ke duniawi semua.
Tetapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita itu memimpin kita. Kalau ada mau orang mengajak kita lari ke duniawi, enggak. Aku cukup, hidupku segini aja cukup. Aku cukup karena yang penting aku selamat. Kita lihat nih. Jadi Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki bernubuat. Banyak sekarang orang dapat mimpi, tapi orang-orang biasa. Orang yang tadinya biasa dapat mimpi. Orang Irak, orang mana-mana itu yang tadinya agama seberang, tiba-tiba didatangi Tuhan secara pribadi. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan. Karena Tuhan itu milih. Tuhan tuh milih orang yang hatinya tulus, yang karena dibodohi atau tidak ngerti apa-apa, tapi hatinya bersih, Tuhan milih. Jadi mereka yang dimasukin Roh Kudus supaya mereka berbalik dari jalannya yang salah dan kepada Tuhan. Mazmur 51, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharui batinku dengan rohmu yang teguh. Jadi batin kita, pikiran kita harus sesuai dengan firman, bukan lagi dunia. Kemudian Yeskiel berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau selama ini kamu tidak bisa taat sama firman, kamu tidak mau melakukan firman, itu hatimu kayak hati batu. Maka hari terakhir akan terjadi revival. Orang banyak mencari Tuhan dan cinta Tuhan. Hatinya akan dilembutkan sama Tuhan. Sehingga kamu bisa mentaati kehendak Tuhan. Bisa mentaati firman Tuhan. Semua firman Tuhan harus ditaati. Tidak boleh milih-milih. Terus kemudian kita lihat, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut semua ketetapanku. Bukan ketetapanmu. Bukan hidup seenak-enakku. Aku mau gini, enggak usah, aku mau gini. Aku maunya gini. Oh tidak. Hidupmu tuh bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi harus kehendak Kristus, kemauan Kristus, kepentingan Kristus itu yang harus menguasai kita, bukan kepentingan kita. Dan kamu akan diam dan kamu akan rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan punya peraturan, Tuhan punya ketetapan, dan ketetapannya dari sini. Ketetapannya dari sini. Kamu tidak bisa melakukan seenak-enakmu sendiri berlawanan dengan itu, namanya roh rebellion, melawan, pemberontak, itu memberontak. Dan itu roh Lucifer, itu bapaknya adalah setan. Tetapi kalau kita melakukan ketetapan Tuhan, berjalan dalam peraturan Tuhan, wow, cepat banget kamu dipulihkan. Dan kamu akan diam apa? Kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan aku akan menjadi umatku, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi umatmu. Jika engkau melakukan ketetapanku, diam dalam perintahku, kamu akan diam di negeri yang dijanjikan. Diam di dalam Taman Eden sebelum ada dosa. Taman Eden sebelum ada dosa, itu Adam dan Hawa disediakan Tuhan. Tidak usah bekerja keras, disediakan Tuhan. Itu adalah secara spiritual. Kita lihat bahwa Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya sebuah negeri yang dijanjikan, yang penuh limpah susu dan madu. Tidak akan kekurangan. Kita lihat, aku akan melepaskan kamu dari dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum dan memperbanyaknya. Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi apa susahnya? Kamu tidak usah bekerja terlalu keras-keras dari pagi hingga petang sampai membanting tulang-tulang dibanting-banting. Karena janji Tuhan, jika engkau hidup dalam ketetapanku dan berpegang dalam peraturanku, aku akan memberikan gandum yang berlimpah-limpah. Loh, enak tuh? Tak pikir enak banget. Kalau aku tahu dari sini, dari dulu, mungkin perjalanan hidupku tidak sampai berapa tahun.
Kalau aku tahu ya, enggak sampai berapa tahun bisa shortcut kalau pakai firman. Maaf, saya kan berkhotbah sejak tahun saya di jamah Tuhan sejak tahun 2021. Jadi baru berapa tahun ini mengalami 4 tahun. Jadi lama perjalanan jatuh bangunnya. Kalau dapat shortcut gini enak banget. Cepat langsung naik. Karena ketetapanku, aku akan melepas kamu dari dosa dan aku perbanyak buah pohon-pohonmu, hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa. Jadi kamu tidak akan kelaparan. Kalau kamu tidak akan kelaparan, ya toh. Jadi ingat bahwa tuh pada hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan roh. Minta roh kudus daripada Tuhan. Minta Tuhan membaharui pikiran, membaharui hatimu. Hati yang keras, yang tidak mau mau tunduk sama Tuhan, maunya nanduk sama Tuhan. Itu Tuhan, aku mau minta penundukan diri. Aku mau minta taat sama Tuhan. Sekalipun ketoknya berat, aku mau taat. Aku mau menunggu cara kerja Tuhan, bukan cara kerjaku, bukan pikiranku, bukan caraku, tapi aku mau nunggu cara Tuhan. Enak, gampang, karena Tuhan gampang banget, berkati itu gampang banget. Lihat. Kemudian kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia kita tuh penuh dengan deceive itu kepalsuan, pembodohan, dan penipuan dunia kita ini. Lewat berita, lewat sosmed, lewat multimedia, lewat macam-macam, itu semua penuh pembodohan. Kemarin kita ke Jogja ya, lihat di sosmed, wah ini bagus nih tempatnya. Lihat di sosmed, Instagram ya, di TikTok, waduh menarik sekali. Kita ke sana sampai jauh-jauh, sampai setengah jam kita lakukan ke sana. Ya ampun, ya tempatnya kayak gini, ya tidak sesuai dengan yang di TikTok. Jadi menipu. Dunia ini penuh penipuan. Apa yang kita lihat tidak sesuai dengan aslinya. Betul? Tetapi firman Tuhan tidak pernah menipu. Jadi jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kalau kamu serupa dengan dunia, kamu ketipu. Kalau kamu serupa dengan dunia, kamu tertipu. Kalau kamu menjadi sama dengan dunia, kamu tertipu. Tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu sehingga kamu mengetahui mana yang kehendak Allah. Karena dunia tidak mengenal Allah dan dia tidak mau melakukan kehendak Allah. Dunia tidak kenal Allah, tidak Allah kita. Dunia tidak mau melakukan kehendak Allah. Mereka melakukan egonya sendiri, egois. Tetapi kita yang orang-orang milik Tuhan mengenal kehendak Allah. Jangan tertipu sama dunia, jangan mau ikut anjuran dunia. Tetapi kita harus berubah. Pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan firman. No tipu-tipu. Ini tidak ada tipu-tipu, no basa-basi. Saya itu orang yang sangat tidak bisa basa-basi, saya tidak bisa bohong. Jadi kalau saya jeplak ngomong itu yang dari hati. Saya dibuat mabuk sekalian. Saya khotbah, tanya itu mereka. Kalau saya lagi minum anggur, begitu saya sudah keliangan, khotbah saya semuanya. Kan apa yang di hati sudah firman semua. Jadi saya tuh mulut tidak pernah tipu-tipu. Saya benci orang yang bohong. Benci saya orang bohong. Karena apa? Saya tidak mau. Saya benci kejahatan, benci pendusta. Karena di bibir saya tidak pernah aku tipu-tipu. Saya bukan orang yang suka basa-basi. Ya, jadi kita lihat bagi kita harus meninggalkan segala yang bukan dari dunia ini, mengenakan pakai kekudusan. Pakaian putih itu apa? Firman. Firman itu kita dikuduskan oleh firman. Itu firman. Ya, dunia itu hitam pakaiannya. Dunia ini pakaian dunia, cara pandang, pemikiran dunia itu
adalah pakaian hitam. Tetapi kalau kita dikuduskan oleh firman, kita sudah mengenakan pakaian putih. Dan pikiran kita juga, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kamu ada dalam Kristus, kamu menjadi ciptaan baru. Yuk lanjut. Kemudian Tuhan memulihkan hubungan. Kita belajar dari anak yang hilang. Anak yang hilang itu prodigal son, kamu tahu itu hidup di dalam bapaknya yang kaya raya. Bapaknya kaya sekali, karyawannya banyak. Dia punya anak 2, yang satu, Pak, aku enggak mau di rumah ini. Aku di rumah ini aku tunduk sama engkau, aku enggak mau. Aku mau bertindak semau-mauku aja. Aku enggak mau dipimpin, aku enggak mau nurut. Pokoknya aku mau pakai uangku, aku mau melakukan apa yang aku mau. Betul? Anak yang hilang di rumah bapaknya, dia sering disuruh ayahnya, suruh kerja, suruh apa. Enggak mau, pokoknya aku mau pergi dari bapak, aku enggak mau nuruti bapak, aku mau hidup semaunya aku, pergi dari rumah ini. Dan aku mau melakukan apa yang aku mau. Aku minta uang bagianku. Aku mau pergi dari rumah bapak, karena aku mau melakukan apa yang aku mau. Aku tidak mau nurut sama bapak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di luar dia apa? Habis. Pada saat dia tidak menurut kepada orang tuanya, di luar dia habis. Finally he came to his senses. Akhirnya dia kembali kepada pemikirannya. How many of my father hired servant? Berapa banyak karyawan yang papaku punya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Di rumah bapakku banyak karyawan, banyak makanan, tetapi pada saat aku keluar dari bapakku, aku mati kelaparan. Bahkan aku makan makanan babi. Padahal papaku di rumah bapakku banyak. Ya, karena tidak mau ada penundukan diri, tidak mau ada ketaatan. Hidupmu akan seperti prodigal son, sampai dihancurkan sama Tuhan, habis, uang habis, semua sumber daya habis, baru lemes, titik nadir. Apakah kamu mau titik nadir dulu, habis uang, habis semua, baru kembali? Pak, ampuni ya, aku selama ini ngelawan kamu, selama ini melakukan apa yang aku mau, aku tidak lihat petunjukmu, maafin ya. Apakah kamu harus sampai seperti itu? Kita lihat ya, kita lihat Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anaknya, hati anak kepada bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Bukankah di dalam berapa ya? 1 Timotius atau 2 Timotius ya? Zaman sekarang atau orang kan menjadi hamba uang, ya toh? Dia akan melawan kepada orang tua, ya toh? Dan mereka tidak peduli pada agama. Tetapi Tuhan akan membuat hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Jika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pada saat kau datang kepada Tuhan, hubungan yang retak antara anak dan orang tua, antara siapa kakak dan adik akan dipersatukan. Kita lihat, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tetapi hendaknya kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih merasa, saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Dan ini yang penting nih, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu mengampuni orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kesalahan kamu. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Terus kemudian Tuhan memulihkan kesehatan. Sekarang kesehatan. Tadi adalah apa? Keadaanmu, kemudian hatimu dikasih hati yang baru. Hati yang tadinya ngelawan, terus dikasih hati yang mau taat. Karena ada Roh Kudus di dalamnya, maka kamu bisa mentaati firman Tuhan. Dan yang ketiga, memulihkan kesehatan. Bagi yang masih sakit tahun ini,
suami, istri, anak-anak, atau siapapun balik ke Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Jangan males mendengar firman Tuhan. Kamu sakitnya nggak akan sembuh. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam batinmu, di dalam tubuhmu. Pada saat rohmu dikuatkan, tubuhmu sembuh. Apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata itu dalam dari roh dulu. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan berarti dari roh. Biarlah firmanmu, mendengar firman Tuhan, kamu dikuatkan dan kamu sembuh. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, ya ini sisa tiada pun yang menyanyikan. Jadi Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan akan mengobati lukamu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan janji akan mengadakan pemulihan jika engkau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang menerkam, yang mendatangkan penyakit ya Tuhan sendiri. Yang mengizinkan penyakit datang adalah Tuhan. Dan yang akan menyembuhkan kita. Jadi dia bilang, Hosea bilang, mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi Tuhan sendiri yang memukul kamu dengan penyakit, tapi Tuhan sendiri akan membalut kamu. Jadi bukan datang ke orang yang tepat. Kalau datang sama dokter dikasih obat-obat tetap lama. Tapi kalau datang pada Tuhan, Tuhan sendiri yang memukul, Tuhan sendiri yang menerkam, Tuhan sendiri akan menyembuhkan, dan Tuhan sendiri akan membalut luka-luka kita. Pujilah Tuhan jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Kita tahu bahwa banyak orang yang cancer juga disembuhkan. Tadinya saya mau ngasih gambarnya Feby Fibiola di sini, tidak boleh Pak Budi. Feby Fibiola itu cancer. Saya lihat dia disembuhkan. Saya lihat bahwa dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Pada saat dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia sembuhkan. Banyak orang yang disembuhkan cancer. Begitu dia mencari, Billy Lantang itu juga cancer loh. Tahu ya Pak, kita pelita Billy Lantang ya. Itu saya kira cancer otak. Petra Panggade juga cancer otak kayaknya ya. Pada saat engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu tuh disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan yang memukul, memberikan penyakit, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Jadi kita harus berbalik sama Tuhan. Kita lihat bagaimana Naaman. Naaman aja gini, aku dengar ada yang namanya Yesus bisa menyembuhkan. Betul ya? Hah? Kok ya? Elia. Ada seorang hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Aku dengar ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi Naaman begitu melihat ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan pakai nama Tuhannya Elia. Dia datang, padahal dia tidak kenal Tuhan. Tuhannya Elia maksudnya. Dia datang karena dia dengar. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana orang yang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kita lihat bagaimana 12 tahun pendarahan. Setelah dihabiskan semua uangnya habis dulu, titik nadir. Setelah dihabiskan semua uangnya, berarti di titik nadir, berarti tidak bisa berobat lagi. Kantongnya kosong, tidak bisa berobat lagi. Baru datang kepada Yesus. Nek masih punya uang, masih kuat. Tuhan biar tak lihat sampai berapa kamu kuat. Lihat. Setelah dihabiskannya berapa uangnya, tidak sembuh-sembuh, baru datang ke Yesus. Berarti Tuhan lihat sampai titik nadir sih, sampai tidak punya uang baru Yesus. Apakah kita mau kayak gitu? Sampai entek-entekan, rumah jual, mobil dijual, semua sampai rumah bersih dijual semua, baru Yesus gitu. Tidak perlu toh? Ya toh enggak perlu toh kita seperti orang yang 12 tahun kependarahan. Yuk kita lanjut yuk. Tuhan memberikan keselamatan, tetapi syukurlah kepada Allah setelah kamu
keadaanmu dibereskan, keadaanmu diberikan, dipromosi, beri hati yang baru, yang sakit disembuhkan, baru Tuhan ngasih keselamatan. Keselamatan karena Tuhan sudah membentuk kamu lewat titik nadir. Harus dikeres dulu sama Tuhan. Tuhan, aku janji Tuhan. Baru kita lihat. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan. Waduh, setelah dikeres sama Tuhan, cek, baru, oh kamu sudah mentaati pengajaranku. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu ke dalam pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kamu mengalami pengudusan. Untuk mengudusannya dengan apa? Sesudah ia menyucikannya, memandikan dengan air dan firman. Kamu dikuduskan, dibenarkan oleh karena firman. Kalau kamu melakukan firman, kamu hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa, supaya jemaat itu kudus, tidak bercacat celah. Jadi kamu dipersiapkan menjadi pengantin bagi Kristus. Ya. Kemudian berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi untuk jadi pengantin harus perlu kekudusan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah sungguh ada, bahwa Allah itu Tuhan kita memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kamu akan dikuduskan oleh firman. Kamu melakukan firman, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan. Kamu diberikan hati yang baru, kamu bisa melakukan firman. Yuk lanjut. Terus lanjut. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat supaya kamu hidup. Cari yang baik, jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah semesta akan menyertai kamu. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan. Di pintu gerbang mungkin Tuhan alam semesta akan mengasihi kamu. Tegakkan keadilan, carilah yang baik, jangan jahat. Carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, yang sombong bertobat. Kamu tidak akan mengalami hari baik. Bu, saya kok dari dulu kerjaan saya begini-begini saja. Kok saya tidak pernah mengalami hidup berkelimpahan. Kok gaji cukup buat habis lagi gaji cukup habis. Karena kamu sombong. Tuhan tidak akan mengangkat orang yang hatinya belum beres. Tuhan tidak mengangkat hati orang yang sombong. Karena begitu kamu dikasih berkat lagi, kamu sombong, memandang rendah orang lain. Ya, jadi bereskan hatimu dulu. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang kau lakukan. Demikianlah akan, sebab telah dekat hari Tuhan akan menimpa segala. Apa yang kau tabur kamu tuai, apa yang kamu lakukan kepada orang akan kembali kepadamu. Kalau orang kamu pelit, kamu akan dipeliti orang. Kalau kamu sama orang jahat, orang akan jahati kamu lagi. Jadi apa yang kamu lakukan ke orang akan kembali kepadamu. Ini firman Tuhan. Kemudian celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu? Hari Tuhan itu adalah penghakiman. Hari Tuhan itu adalah hukuman. Jadi bukan terang. Seperti hari Tuhan itu apa? Seperti seorang yang lari terhadap singa, seorang beruang mendatangi dia. Kamu lari, ada singa dikejar, kamu lari. Datang beruang, datangi kamu. Kemudian sampai rumah, aku sudah lepas dari beruang dan singa. Sampai rumah kamu bertopang dengan lengannya ke dinding, tiba-tiba ular menggigit kamu. Jadi hari Tuhan itu kamu tidak akan lepas. Pada saat penghakiman Tuhan datang, pada saat
dunia mau dihancurkan, kamu tidak akan lewat daripada penghakiman itu. Karena singa beruang mengejar kamu, kamu lolos sampai rumah kamu digigit, dipatok sama ular. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kita lihat ayatnya Maleaki, ini yang terakhir. Kenapa saya masukin Maleaki? Saya mau ngomong ya, sebelum judgment-nya Tuhan datang, sebelum Tuhan menghukum bumi, Tuhan lihat hatimu. Apakah hatimu itu cinta sama Tuhan dengan apa? Uang. Kalau hatimu masih terpaut sama uang, kamu tidak akan terangkat ke surga. Karena Maleaki ini adalah ayat sebelum judgment, hari Tuhan. Kita ayat-ayatnya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, ini hari Tuhan ya. Menyala seperti perapian. Hari Tuhan itu semua dunia akan dihancurkan dengan api. Maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Jerami kena api jadi apa? Habis. Habis gosong abu. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Jangan sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, pemulihan. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas daripada kandang. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan terbit seperti surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak orang fasik. Orang-orang benar akan menginjak orang fasik. Kalau di dalam dunia yang jahat ini orang fasiknya, orang benarnya stres ya. Orang kok jahat-jahat, hakim pada jahat, polisi pada jahat, terus semua politikus-politikus semua attorney, pengacara-pengacara pada jahat, orang-orang pada begal-begal pada jahat, pada nyuri, pada rampok. Tapi ingat, pada saat sebelum hari penghukuman datang, kamu lihat bahwa tuh kamu akan menginjak orang fasik. Mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, kata Tuhan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb. Sesungguhnya aku akan mengutus Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar itu. Ia akan membuat hati anak-anak bapak berbalik kepada anaknya, hati anak-anak berada ke bapaknya. Karena aku datang memukul bumi sampai musnah. Jadi bumi mau dipukul sampai musnah. Terus habis ini terakhir ya. Masalah banyak. Coba. Oh masih lama. Oh masih banyak ya. Wah ini sudah segini. Oke, minggu depan saya lanjutkan mengenai pemurnian. Minggu depan saya akan lanjutkan pemurnian. Oke. Saya tadi tak ngomong. Yang tadi pemurnian, Ben. Pemurnian. Coba. Oh iya, aku lupa ada pemurnian. Ya. Minggu depan saya akan melanjutkan pemurnian. Karena Tuhan berbicara bahwa tahun ini itu tahun Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh akan berbalik kepada Tuhan. Tahun ini adalah tahun restorasi, tahun pemulihan bagi orang-orang yang sudah mengalami padang gurun. Tetapi bagi orang-orang yang belum mengalami padang gurun, kamu akan dimurnikan. Kamu akan dimurnikan. Yang belum mengalami padang gurun, belum dibawa ke bawah, kamu akan dimurnikan. Tetapi bagi orang-orang yang gak peduli sama Tuhan, orang gak percaya, orang-orang fasik, itu adalah tahun penghukuman. Tuhan tidak akan ngurusi orang-orang yang bukan miliknya. Bukan miliknya tuh ya orang-orang dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, engkau akan direstorasi, engkau akan dipromosi, dan engkau akan dimurnikan.
Karena yang mau Tuhan adalah karakter. Karakter, bukan possession, harta dunia, karakter. Kita lihat bahwa endurance produce karakter, karakter produce hope. Endurance itu ketahanan. Pada saat kau melalui kesulitan, Tuhan kan melihat respon kita. Pada saat kita di bawah, Tuhan lihat respon kita. Respon kita cari jalan dunia atau respon kita berdasarkan firman. Dari situ kamu akan tahu cepat tidaknya kamu dipulihkan, tergantung respon kamu. Jadi minggu depan saya lanjutkan mengenai pemurnian, karena ini penting sekali supaya kita semua menjalani tahun 2025 ini menjadi pemenang lebih dari pemenang. Setelah lebih memenang, kamu akan direstorasi dan dipromosikan, ya.